aku menemukan dirimu. 164. Safira bergabung dengan sahabat-sahabatnya yang sedang berfoto. Karena ini adalah rangkaian acara terakhir, setelah ini mereka pulang atau melanjutkan pesta masing-masing di lokasi yang berbeda. Fotonya bukan hanya foto masing-masing, tapi ada foto angkatan dan foto per kelas. Karena momen ini perlu diabadikan bersama agar menjadi cerita ke anak cucu kelak. Setelah semua rangkaian acara selesai, Gading, Safira, Adele, dan Langit memilih pulang, karena memang semua sahabat mereka juga memilih pulang dan akan berkumpul lagi lain waktu, kan masih menjadi satu keluarga di Atlanta walaupun sudah berpisah di Trisatya. Mahkotanya bikin silau, celetuk Gading yang duduk di belakang bersama Safira. Gantian. Kini Langit yang menyetir dengan Adele yang duduk di sampingnya. Bagus kan kak? Gue suka banget tau, pamer Adele menoleh ke belakang dan menunjukkan mahkota di atas kepalanya. Bagus. Tapi bagusan yang dipakai Safira, balas Gading bohong, yang dipakai Safira dan Adele adalah model dan ukuran yang sama. Sama aja kali, kata Adele memperhatikan mahkota di kepala Safira. Beda, yang pakai. Kalau lo kelihatannya nggak cocok, kalau Safira kan cantik, kata Gading lagi. Biasa, mereka memang suka sekali berdebat. Idih, bagus kan, Mit? Aku pakai ini cantik kan? Tanya Adele pada Langit, mencari pembelaan. Tentu saja Langit mengangguk, cantik, kamu pakai apa aja cantik. Tuh kan, kata Adele menatap dengan tatapan meledek pada Gading. Udahlah, gue udah ngantuk banget, jangan debat. Gue mau tidur, lerai Safira. Menyandarakan kepalanya pada bahu Gading. Intinya cantik di mata orang yang tepat, kata Langit sebelum Adele kembali menyeletuk. Langit, nikah yuk, ajak Adele yang membuat Safira yang matanya sudah terpejam kini terbuka lagi. Kumat nih Adele. Nggak usah kumat, ini tengah malam, kata Gading yang kembali menarik kepala Safira untuk menyandar padanya. Udah cocok banget ini, King and Queen. Tinggal kekua langsung aja pasti dikira orang mau nikahan, kata Adele yang sebenarnya bercanda dengan ucapannya. Bercanda yang kalau menjadi kenyataan akan Adele terima dengan sangat lapang dada. Kuat tutup sampai aku sukses nanti, kata Langit membuat Adele mengerucutkan bibirnya dan Gading yang terkekeh pelan. Dipikir nggak ada yang mau nikah selain mereka sampai tutup selama itu. Ngakak. Gading menggendong Safira masuk ke dalam karena ibu dari anak-anaknya itu sudah tertidur pulas dan susah untuk dibangunkan kembali. Untung mahkotanya sudah dijepitkan ke rambut jadi tidak akan jatuh. Wah, apa nih? Kok pada pakai mahkota sama selempang gini? Tanya Mama Cindy yang membukakan pintu rumah. Gading, Adele, dan Langit tersenyum, menyalimi tangan Mama Cindy untuk Adele dan Langit. King and Queen, Ma. Lihat aku jadi Queen, Langit Kingnya, jawab Adele menunjukkan sas Queennya. Wah, selamat ya. Mantu Mama juga dapat ternyata, sana bawa Safira ke kamar aja. Mama mau ngomong sama Adele sama Langit, kata Mama Cindy yang diangguki Gading. Namun, menjadi sebuah ketegangan untuk Adele dan Langit. Mama Cindy mengajak Adele dan Langit untuk masuk. Bukan tanpa alasan, Mama Cindy ingin memberikan hadiah yang sudah ia janjikan pada Adele kalau mendapat nilai yang baik. Hadiahnya apa? Itu akan dijawab di lain cerita. Karena untuk kisah Gading dan Safira berakhir sampai di sini. Canda. Enggak kok, jangan tegang gitu dong bacanya. Kisah Safira dan Gading masih akan berlanjut sampai anak-anak mereka dewasa nanti.
Gading membaringkan Safira ke tempat tidur, melepas sepatu, mahkota, dan sas di tubuh istrinya. Gading juga menghapus makeup di wajah Safira, melepas kepangan kecil di rambut Safira agar tidurnya lebih nyaman. Setelah semuanya bersih, kini Gading menengok anak-anak yang setnak tertidur lelap. Tadi ditemani Susria, tapi begitu mereka masuk Susria langsung keluar. "Capek ah. Males bersih-bersih," kata Gading yang hanya meleas sepatunya. Kemudian, membaringkan tubuhnya di samping Safira dan terlelap dengan cepat karena lelah. Ia membersihkan tubuh istrinya tapi tubuhnya sendiri dibiarkan. Hari ini hari terakhir istri seorang Gading menjadi seorang pelajar SMA, karena hari-hari selanjutnya adalah dunia kuliah dan kantor. Dan dunia Faro dan Vina. Setelah hari ini, Safira bukan lagi seorang perempuan SMA yang sudah mempunyai 2 anak. Setelah ini adalah versi dewasa seorang Safirania, yang sudah lepas dari seragam dan sudah akan menentukan tujuan hidupnya yang sudah berubah semenjak menjadi seorang istri dan seorang ibu. "Mama." Safira yang sedang sibuk di depan laptopnya pun terkejut. Ada suara kecil yang memanggilnya dengan sebutan Mama, dan itu adalah putranya yang baru saja meraih pahanya yang sedang duduk bersilah. Faro panggil Mama." Faro udah bisa panggil Safira Mama, Sus, ucap Safira pada Sus. Ria dengan bahagia. Rasanya sangat bahagia saat pertama kali mendengarnya. Sus Ria mengangguk, dari kemarin-kemarin belum jelas, sekarang udah jelas banget. Mamanya. "Coba panggil lagi, Mama pengen denger lagi, Mama gitu," ucap Safira pada Faro yang duduk di pangkuannya. Faro memandangi wajah Safira dengan bingung, tapi seketika tersenyum saat Safira juga tersenyum padanya. Papa. "Mama, sayang. Ini Mama, Papa lagi kerja." Safira gemas sendiri dengan Faro. Bayi umur 10 bulan memang sangat menggemaskan. Safira kembali meletakkan Faro di sampingnya dan bayi itu langsung naik lagi ke pangkuan Safira, padahal Safira berniat akan memangku Vina. Masa hanya kakaknya saja yang ia gendong walau sebentar. "Vinanya tolong bawa ke sini, Sus. Takut ini nanti ngambekan," kata Safira yang diangguki. Ria mengambil Vina yang sedang guling-guling di karpet dan memberikannya pada Safira. "Mama," kata Vina begitu Safira memangkunya di paha kiri, karena paha kanan sudah ada. Faro nih sepertinya calon-calon manja sekali ke Safira. "Iya, sayang. Ini Mama." Safira mengecup pipi Vina dan menjauhkan laptop dari jangkauan anak-anaknya. Susah memang kalau sedang kerja tapi ada anak-anak di dekatnya. Beruntungnya pekerjaan Safira tidak pernah menuntut waktunya terlalu banyak, karena sudah dibantu Mbak Dea dan Langit. Ya, Langit dipindahkan dari perusahaan Gading ke perusahaan Safira karena Safira memerlukan pengganti Clara, yang benar-benar sudah ia percayai kemampuannya. Tidak mungkin hanya ia dan Mbak Dea saja karena sama-sama punya bayi. "Coba bilang Papa, nanti Papa kalian pasti seneng banget kalau denger." "Coba, Papa," kata Safira menuntun Vina yang sedang memperhatikan wajahnya sampai mendongak sekali kepalanya. Papa apa?" kata Vina lalu tertawa lepas saat Safira mengecup pipinya. Faro yang sedang duduk di paha kanan Safira hanya mengamati dengan wajah polosnya, melihat adik dan mamanya yang sedang tertawa bersama. Faro juga mau. Nih, Safira juga mengecup pipi Faro, kalau Vina langsung tertawa, Faro hanya tersenyum dalam posisi duduk antengnya. Ria langsung menjauhkan laptop Safira saat Faro akan menggapainya. Baru dibilang,
Anteng sudah penasaran saja dengan pekerjaan mamanya. Kamu nanti kalau udah besar, kata Safira menahan tangan Faro saat bayi itu berteriak. Ingin memegang laptop Safira. Teriakan yang menggemaskan. Lah Vina kenapa nangis? Takut kakaknya teriak-teriak, ujar Safira yang jadi repot sendiri, yang satu teriak, yang satu nangis. Susria membantu mengambil Faro yang masih sangat penasaran dengan laptop, sedangkan Vina sedang ditenangkan oleh Safira. Safira bangkit dari duduknya untuk menenangkan Vina, masa Faro teriak saja sudah seperti itu, cengeng sekali. Kakak Kahua, tangis Vina pecah lagi, entahlah Safira saja bingung, padahal teriakan Faro tidak ada seram-seramnya. Kakak cuma teriak, bukan kesurupan, celetuk Safira ngasal. Beginilah kalau anak kembar, yang satu berulah yang satu malah takut. Setelah Vina sudah tidak menangis lagi, Safira menurunkan Vina dan anak itu langsung merangkak menghampiri kakaknya. Tadi takut, sekarang nemplok-nemplok, komentar Susria saat Vina menempelkan kepalanya ke kepala Faro. Sepertinya penasaran dengan mainan yang sedang dipegang Faro. Safira terkekeh, lalu kembali mengambil laptopnya. Kali ia duduk di sofa agar Vina dan Faro tidak bisa menggapainya. Anak-anak suka gitu. Seperti yang Safira perkirakan, Gading langsung sumringah saat ia bercerita kalau Vina dan Faro sudah bisa berucap mama, papa. Kalau Vina juga tadi bilang kakak, kalau Faro belum tuh panggil adiknya, cerita Safira. Gading tidak bisa mendengar sendiri saat Faro dan Vina berucap, hanya bisa mendengar cerita dari Safira karena anak-anak sudah tidur. Oh ya, gemes banget pasti, besok pagi mau denger kata Gading penasaran. Padahal, ia pulang jam 7 malam seperti biasa, tapi anak-anak sudah tidur. Mungkin lelah bermain. Tahu nggak, hari ini juga mereka mulai belajar jalan. Makanya mereka tidur cepat. Kayaknya kecapean, cerita Safira. Gading tersenyum, selalu suka cara Safira bercerita karena baginya sangat menggemaskan. Kalau diperhatikan ekspresi ibu dari anak-anaknya itu ketika bercerita. Terus nih, Vina nangis karena Faro teriak-teriak. Gading mengangguk, mendengarkan cerita tentang anak-anaknya hari ini, kebiasaan mereka saat Gading pulang kantor. Kali ini saja mereka sambil makan malam, hanya berdua karena Adele dan Mama Cindy sedang pergi dan baru akan kembali lagi lusa. Pergi kemana? Tentunya Mama Cindy sedang memberikan hadiah untuk Adele. Ini siapa yang masak? Tanya Gading saat sedang menyendokkan udang asam manis pedas kesukaan mereka. Aku dong, Bibi bantuin buat cuci-cuci udak sama siapin bumbunya, tapi aku yang masak kok, jawab Safira. Udah ketebak sih dari baunya. Gading menyendokkan banyak udang ke piringnya. Iyalah. Kamu aja dulu bilangnya nggak enak, padahal minta sama Bibi anterin ke kamar. Kata Safira membuka aib lama yang ia ingat. Lah kamu tahu. Bukannya aku udah bilang Bibi supaya nggak ketahuan ya, ucap Gading. Kan jadi malu dengan kegengsian dia dulu. Iya pas nganterin nggak kelihatan, tapi pas aku mau makan lagi udah nggak ada, terus aku lihat Bibi bawa piring kotor dari kamar kamu, ya pasti kamulah yang makan, kata Safira. Lalu tertawa. Gengsi nih ya buat bilang enak. Gading nyengir, ya gengsilah, dulu aja kita kayak apa hubungannya, bisa dibilang kayak Tom and Jerry. Safira tertawa, awalnya memang ia begitu membenci Gading, apalagi saat tahu Gading adalah anak dari Willy. Namun, kata orang tuh benci dan cinta itu beda tipis, lah Safira malah beda. Tebal jadinya bucin. Ternyata waktu cepat banget berlalu ya,
sekarang Vina sama Faro udah mau bisa jalan, nanti pinter ngomong, sekolah. Aku nggak sabar deh lihat mereka tumbuh dewasa, kata Safira. Membayangkan pertumbuhan cepat putra dan putrinya. Ada yang kurang dari ucapan kamu, kata Gading membuat Safira bingung. Kurang apa? Tanya Safira. Adiknya Vina sama Faro, kata Gading membuat Safira yang sedang memakan udang tersedak. Gading memberikan minum pada istrinya juga mengusap punggung. Gading memberikan minum pada istrinya juga mengusap punggung Safira, padahal hanya berucap seperti itu tapi reaksi Safira terlalu berlebihan. Kapan-kapan, kata Safira saat sudah merasa lebih baik. Gading mengangguk, paham kalau istrinya masih ingin melanjutkan pendidikannya. Safira saja masih rajin mengonsumsi pil kontrasepsi setiap selesai panen mangga dengannya. Mama sama Adele pulang kapan? Tanya Safira, mengalihkan pembicaraan. Lusa, jawab Gading. Safira mengangguk, setelah selesai makan malam, Gading dan Safira kembali ke kamar untuk beristirahat. Juga melanjutkan cerita yang belum Safira ceritakan tentang kegiatannya di rumah. Mau kuliah jurusan apa niatnya? Tanya Gading. Posisi mereka sudah dalam posisi berbaring dengan Safira yang bersandar di dada Gading. Masih belum terlalu malam memang, bahkan mereka baru selesai sholat Isya. Nggak harus bisnis kan ya walaupun aku CEO? Tanya balik Safira. Gading menggelengkan kepalanya, tanpa ambil jurusan bisnis pun kamu udah pinter ngurus perusahaan. Emang maunya apa? Aku dari dulu pengen ambil psikologi, dari Saintek sama Soshum sama-sama ada juga prodinya, jawab Safira membuat Gading mengangguk. Bisa tuh, nilai kamu tuh masuk jurusan kedokteran juga bisa, apalagi psikologi, ucap Gading. Boleh nih berarti, tanya Safira. Dari dulu ia was-was, takut posisinya sebagai CEO harus mempunyai latar pendidikan di bidang yang sama. Sedangkan SMA saja ia ambil jurusan IPA, bukan IPS. Gading mengangguk. Itu cita-cita kamu, aku ataupun orang lain gak boleh larang itu. Kalau boleh tahu, kenapa mikir mau ambil jurusan itu? Tanya Gading penasaran. Aku belum pernah cerita ke siapapun tentang alasan aku. Sebenarnya tuh psikis aku sempat keganggu waktu ditinggal sama mama papa abis itu Kak Deva. Mbak Dea yang rajin temenin aku ke psikolog tanpa orang lain tahu. Bahkan Zidan sekalipun yang dulu masih jadi pacar aku takut dijauhin karena mental aku yang sempat lemah. Safira menatap langit-langit saat mengingat hal itu. Terus, ucap Gading saat cerita Safira terjeda, padahal ia sedang sangat penasaran. Aku salut sama pekerjaan psikolog, mereka bantuin aku supaya nggak trauma, supaya mental aku kuat lagi. Aku bahkan ngerasa mereka itu manusia paling lembut dalam tutur. Katanya selain mama, aku suka pekerjaan mereka, kata Safira.